Mari sama-sama satukan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mau beribadah Tuhan, kiranya Roh Kudus bertahta di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu bertahta di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan ketika kami datang, kami menjadi berbeda ketika kami pulang, Tuhan. Pendek kata menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan Bapa. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Yesusku, Kau segalanya.
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dialah yang dahsyat. Oh, sembah Tuhan. Mari sembah. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Besar setiamu Tuhan, kesetiaanmu kepadaku. Ya Ramaya Syahmu Yesus, karena saya dalam ayat Engkau layak terima segala hormat. Terima kasih. Salaya ramata kaya dalam ayat. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, mari berdaulat atas tempat ini, atas hati kami. Mari berdaulat atas tempat ini ya Tuhan. Ya.
Engkau di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau yang berdaulat di atas setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap bersorak bagi Tuhan dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Ya Allah yang dahsyat. Amin. Mari sama-sama katakan. Indahnya di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat melimpah. Alangkah Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus dahsyat, harapku padamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terberdua. Kau yang terhebat. Curahkan berkat. Oh alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan, Yesus dahsyat. Amin. Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya Tuhan. Kepadamu, Kau Tuhan setia. Boleh angkat tinggi tangannya di hadapan Tuhan. Nyatakan dia dahsyat. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat. Siap melompat buat Tuhan. Amin. Tuhan ku pemenang. Amin. Kekuatanmu ajaib perkasa dalam Tuhan yang hebat. Ajaib kita surga bumi bersorak.
Tuhan Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami memuji, kami menyembah Engkau, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin, amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin ya Tuhan. Aku hidup hari ini, oh semua berkat kemurahan-Nya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, mari nyatakan Dia Tuhan yang baik. Oh, tak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu,
kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan tercurah atas setiap kami. Pada malam hari ini bersyukur Tuhan kalau kami boleh berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada malam hari ini kami akan duduk diam, kami buka pikiran dan hati kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali pada malam hari ini saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara, dan doa saya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, kiranya kesehatan tubuh, jiwa, dan roh semakin perkasa, itu diberkati Tuhan. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul 5 alasan melayani Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Bagaimana cara Anda melayani Tuhan? Tentu dengan cara melayani orang lain. Ya, tentu dengan cara melayani sesama kita. Itu adalah cara untuk melayani Tuhan. Dalam Alkitab, Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saudara atau seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika Anda melakukan sesuatu ya untuk menyenangkan atau membuat hidup orang lain itu lebih baik, itu artinya saudara melayani Tuhan. Apa perbedaan melayani Tuhan dan perbedaan melayani pekerjaan Tuhan? Menurut saya perbedaannya terletak pada fokus hati kita. Ya, fokus hati kita lah yang menentukan apakah kita melayani Tuhan atau kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu berfokus pada mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan atau kita kerjakan. Sedangkan melayani pekerjaan Tuhan itu berfokus pada penyelesaian pelayanan-pelayanan ya, yang harus kita lakukan. Itu pekerjaan melayani Tuhan. Melayani Tuhan menghasilkan buah-buah roh. Ya. Melayani pekerjaan Tuhan menghasilkan kelelahan tubuh kita. Saudara, melayani Tuhan tidak menuntut penghargaan atau dipuji orang. Ya. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan itu menuntut pengakuan. Banyak orang memiliki pemahaman bahwa seorang pelayan Tuhan itu ya atau hamba Tuhan itu mereka adalah pendeta, mereka itu juga penginjil, majelis, penatua ataupun diaken ya. Serta ada orang-orang yang memiliki gelar di bidang teologi, misalnya sarjana teologi, master teologi, atau doktor teologi. Ya, sementara Alkitab sendiri mencatat bahwa hamba Tuhan adalah mereka yang mau dan rela menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Maria sebagai contoh ya, sebagai contoh Maria ibu Yesus berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
Jadilah aku menurut kehendak-Mu. Lukas, kita bisa baca di Lukas 1 ayat 38a. Jadi apakah Maria seorang pendeta, atau apakah Maria seorang penatua, atau memiliki gelar atau sarjana teologi? Ya, bukan. Maria enggak punya gelar apa-apa, juga bukan pendeta, ya, atau penginjil. Tetapi Maria adalah hamba Tuhan. Ia adalah seorang kerabat dari Elisabet, saudaranya ya. Elisabet adalah Elisabet adalah istri Imam Zakaria. Mereka adalah keturunan Harun, ya, yang adalah juga berasal dari suku Lewi. Mereka semua itu melayani Tuhan, saudara-saudara. Baik Maria, Elisabet maupun Imam Zakaria, mereka melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah panggilan Tuhan bagi kita. Tidak semua orang terpanggil untuk melayani Tuhan. Beberapa orang melayani Tuhan dilandasi oleh karena rasa bersalah, tanggung jawab, atau karena tekanan-tekanan. Ya, dan mungkin ada juga orang yang melayani Tuhan karena ingin dilihat, saudara-saudara. Ya, mungkin karena ingin dipuji, ya. Itu bisa karena ingin melayani Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan ingin Anda melayani Tuhan itu bukan karena seperti orang ditonton atau dilihat, dipuji. Tapi ingin Tuhan itu, kalau kita melayani Tuhan itu, kita lakukan dengan rasa syukur apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Karena Dia telah menciptakan kita, karena Dia telah menyelamatkan kita, karena Dia sendiri yang akan membawa dan mengangkat kita naik ke sorga. Jadi itulah Allah kita yang dahsyat itu. Berikut ini ada 5 hal yang Alkitab katakan tentang melayani Tuhan. Yang pertama, melayani adalah salah satu tujuan hidup Anda. Markus 8 ayat 35 mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kita ditempatkan Tuhan untuk hidup di dunia ini dengan satu tujuan yang khusus dan mulia, yaitu melayani Tuhan. Ada amin, saudara? Albert Schweitzer adalah seorang dokter, teolog, juga filsuf. Ya, dia adalah seorang pemusik dari Jerman yang hidup pada tahun 1875 sampai 1965. Beliau mengatakan tujuan hidup manusia adalah salah satunya melayani. Dengan menunjukkan belas kasih dan kemauan untuk membantu orang lain. Jadi saya mau garis bawahi, melayani itu adalah membantu orang lain. Bila Anda belum belajar untuk melayani, maka Anda belum menjalani hidup yang sesungguhnya dan sepenuhnya. Itu artinya Anda hanya ada di bumi ini saja dan hidup di dunia saja. Dan tidak berbuah, ya, dan tidak menghasilkan sesuatu apa-apa untuk orang lain dan Tuhan. Bila Anda bekerja dengan giat dan mencari nafkah dengan harapan menghasilkan keuntungan atau upah yang besar, ya itu wajar-wajar saja, itu sah-sah saja, atau juga itu betul-betul saja, ya, karena kita masih hidup di dunia. Tetapi ingat, kita adalah anak-anak Allah, melayani adalah salah satu tujuan hidup kita. Apa yang kita kerjakan di sini, di saat ini adalah kita sedang menciptakan kehidupan dari apa yang kita beri untuk orang lain. 5 hal
yang Alkitab katakan tentang melayani Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi adalah salah satu tujuan melayani itu adalah salah satu tujuan hidup. Yang kedua, melayani menjadikan Anda semakin serupa seperti Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Melayani sesama itu harus memiliki motivasi yang tulus dan benar. Tanpa motivasi yang tulus dan benar, kita bukan menjadi pelayan atau tidak bisa disebut melayani sesama. Seperti melayani sesama itu seperti melayani Kristus. Melayani berarti kita memberi pertolongan dengan ketulusan dan kasih yang tercermin di dalam perkataan serta perbuatan kita. Dimulai dengan hal-hal yang sederhana di lingkungan sekitar kita. Karena melayani bukan hanya di gereja saja, saudara-saudara. Tetapi setiap hari kita bisa melayani sesama kita. Bagaimana caranya kita bisa melayani? Ya, kita bisa melayani orang lain itu sebelum kita bisa melayani orang lain. Maksud saya kita bisa melayani keluarga kita sendiri. Kita bisa melayani istri kita, atau istri bisa melayani suami, serta kita bisa melayani anak-anak, begitu juga anak-anak melayani orang tua. Disitulah kita belajar melayani Tuhan. Ya. Ayo saya ajak, ya, saudara-saudara, mungkin kalau belum ambil pelayanan atau belum melayani Tuhan, mari kita melayani dari keluarga kita. Ya, ambil langkah untuk melayani Tuhan. Kalau Anda bilang, aku gak berani, aku takut, aku gak bisa, ayo belajar. Kita sama-sama dulu, saya juga gak bisa, saya belajar melayani ya, di gereja, dari sekolah minggu juga saya belajar melayani. Dari kaum sekolah minggu, kaum muda, ya pemuda remaja dulu, saya juga belajar melayani hingga dewasa dan sampai saat ini saya terus mau menambah kapasitas diri ya supaya saya terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan ditambahkan kemampuan yang lebih lagi oleh Tuhan. Karena saya mau belajar terus untuk melayani Tuhan. Supaya bukan hanya melayani, tapi kita juga mendapatkan satu kesempatan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yang ketiga, melayani adalah penggunaan terbaik dari waktu kita, dari waktu Anda. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, ini yang saya ambil singkatnya saja saudara-saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ini saya ambil singkat, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di zaman pandemi ini, saudara-saudaraku, orang Kristen mulai banyak yang kendor imannya, ya mulai goyah imannya, tidak lagi giat melayani Tuhan. Ya, jadi ibadahnya pun kendor, terus berdoanya bisa kendor, dan pelayanannya juga kendor. Karena pandemi ini bisa mengubah segalanya ya. Jadi pelayanan yang seharusnya kita dulu kerjakan dengan rajin, tapi karena pandemi pelayanan itu akhirnya tidak bisa kita kerjakan. Dan kalau kita sudah lama 2 tahun gak melayani Tuhan, jadi iman kita bisa kendor, pelayanan kita bisa kendor. Ya,
Tapi saya mau katakan seperti firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jika Anda ingin hidup Anda memberikan dampak dan berguna bagi orang lain, maka penggunaan waktu Anda yang terbaik ialah dengan melayani Tuhan, dengan cara melayani sesama. Melayani Tuhan itu memberi waktu untuk Tuhan. Memberi waktu itu sama dengan kita mengorbankan waktu kita untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Karena Dia tidak pernah meminta kita untuk membayar waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dia tidak pernah memperhitungkan, tapi kitalah yang hitung-hitungan sama Tuhan. Oh Tuhan, waktuku singkat Tuhan, waktuku hanya sedikit Tuhan. Bagaimana aku harus bisa melayani Engkau? Ya, tapi saya mau katakan, mari kita giat, ya, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan melayani Tuhan itu adalah butuh pengorbanan waktu. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat giat mengerjakan panggilannya sebagai hamba Tuhan, saudara. Ia memulai pelayanannya dari satu desa ke desa lain. Dan dari kota kecamatan gitu ya. Kecamatan ini ke kecamatan yang lain. Begitu terus dilakukan setiap Sabtu dan Minggu dia harus pergi ke desa untuk membuka penginjilan di sana atau membuka gereja-gereja baru di sana. Apa yang dilakukannya dengan giat dan rajin setiap waktu, setiap Sabtu dan Minggu, dan dia harus tidur di sana di desa-desa. Dan dikerjakannya tanpa menghiraukan lagi waktu-waktu yang dibutuhkan. Dan tidak perlu, dia mungkin perlu waktu yang agak panjang. Sampai satu ketika hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Ya, ditempatkan pada satu kota yang lebih besar. Ya, sehingga dia lebih diberkati gitu. Mempunyai jemaat yang mulai agak banyak. Tapi beliau juga tidak meninggalkan pekerjaan pelayanan yang dikerjakan yang lebih dulu, yaitu di desa-desa. Ya, sampai satu saat beliau ditarik lebih tinggi lagi oleh Tuhan dan dijadikan gembala. Apa yang dikerjakan oleh hamba Tuhan ini? Ya, beliau tidak menghiraukan waktunya. Pengorbanan waktunya tidak diingat-ingat lagi, tidak pernah dihitung-hitung lagi. Ya, tapi kalau dia melihat ke bawah lagi, dia sungguh dan sangat bersemangat karena ada banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan di situ. Ada banyak jiwa-jiwa dibaptis, menyerahkan dirinya, percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Oh, itu adalah sukacita yang luar biasa yang sudah dialami oleh beliau. Saudara-saudara, ingat, pelayanan yang Anda kerjakan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada amin? Yang keempat, melayani adalah rahasia untuk menjadi pribadi yang besar. Dalam Matius 20 ayat 26 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Untuk menjadi pribadi yang besar, itu datangnya dari pelayanan, saudara. Bukan dari hidup untuk diri sendiri. Ya, pemimpin terbesar ialah mereka yang paling banyak melayani. Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita bahwa sebelum masuk dalam kemuliaan dan menjadi besar, kata Yesus ya, ada yang terlebih Anda ya, Anda harus terlebih dulu mengerjakan sesuatu ya, atau melewati proses kehidupan itu. Siapa yang ingin menjadi besar, ia harus rela
direndahkan dulu. Ya, siap meminum cawan yang pahit sebelum mendapatkan pujian. Ya, cawan yang dimaksud adalah penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, ada harga yang harus dibayar. Kita harus melewati proses demi proses agar iman kuat, agar tabah, agar teguh iman kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang akan datang selanjutnya. Biarkan situasi dan kondisi atau pencobaan itu datang pada kita, sehingga kaki kita, iman kita semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Ketika badai itu datang, kita tetap tegar menghadapi masalah, menghadapi kesulitan hidup, himpitan, tekanan. Itu iman kita tidak akan pernah goyah karena kita dimampukan dan diberi kekuatan oleh Tuhan kita. Ya, jadi iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena pribadi yang luar biasa itu ada dalam diri kita. Dan kita melayani Tuhan bukan karena kita ingin dipuji dan diagung-agungkan oleh manusia, tapi biarlah pujian itu hanya datang dari Tuhan saja. Ya. Siapa yang ingin menjadi besar, ya harus rela, ya direndahkan lebih dulu. Allah memberi kasih anugerahnya kepada setiap orang-orang pilihannya, bukan karena penghargaan terhadap prestasi-prestasi ada yang orang-orang kerjakan, ya, tetapi berdasarkan standarnya Allah sendiri. Yang kelima dan yang terakhir, 5 hal yang Alkitab katakan tentang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah salah satu tujuan hidup Anda. Yang kedua, melayani itu menjadikan Anda seperti Kristus. Yang ketiga, melayani adalah penggunaan waktu terbaik Anda. Yang keempat, melayani adalah rahasia untuk menjadi pribadi yang besar. Dan yang terakhir, 5, akan ada upah dari melayani. Ini yang kita nantikan, saudara-saudaraku. Saat kita melayani Tuhan, 1-4, dan yang terakhir, ini yang kita nantikan. Yaitu ada upah dari kita melayani Tuhan. Yesus berkata dalam Markus 20 ayat 29-30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Upah yang terbesar yang kita akan dapatkan saat kita melayani Tuhan adalah mendapatkan upah, atau kita dimahkotai mahkota kemuliaan. Kita akan dibawa naik ke surga bersama Tuhan, hidup di surga. Pada akhirnya bos kita adalah yang sebenarnya adalah Yesus, ya. Bos kita yang sebenarnya adalah Yesus. Suatu hari nanti dia akan datang, ya, Yesus akan datang kedua kali bersama malaikat-malaikatnya. Yesus yang bersemayam di atas tahta kerajaannya, ya, dia akan datang untuk mengangkat kita dan membawa kita dalam kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam
Markus tadi ini ya, ayat yang sebelumnya Matius maksud saya. Matius 25 ya, ayat sebelum ayat 40 di ayat 31 ya. Itu judul perikopnya adalah penghakiman terakhir ya. Yesus akan datang kedua kali, dan Yesus datang ke dunia ini akan mengumpulkan semua bangsa-bangsa di dunia, dan Yesus akan memisahkan bagaimana orang akan yang beribadah dan melayani Tuhan, dan bagaimana Yesus akan memisahkan orang-orang yang tidak beribadah dan tidak melayani Tuhan. Itu. Jadi ada upah ketika kita melayani Tuhan. Ya, dalam Alkitab Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu membuat hidup orang lain lebih baik dan lebih berarti. Itu artinya kita sudah melayani Tuhan. Apa upah orang-orang yang melayani Tuhan? Pada hari yang mulia nanti, perbuatan-perbuatan orang, ya, orang-orang yang kudus akan mendapatkan pahalanya atau mendapatkan upahnya, akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang pertama, akan diingat seluruhnya, ya. Upah kita saat melayani Tuhan itu akan diingat oleh Tuhan seluruhnya. Hal yang terkecil sekalipun, yang kelihatannya tidak berarti apa-apa, ketika saudara memberikan segelas air putih kepada orang yang haus, ya, membutuhkannya, sehingga air itu akan menyejukkan tenggorokannya. Ya, itu tidak akan terlupakan oleh Tuhan. Itu adalah pertolongan atau perbuatan saudara untuk menolong saudara kita. Yang kedua, semua akan diperhitungkan setinggi-tingginya untuk mereka yang melayani Tuhan. Sebagaimana Kristus berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya, ya, kelemahan orang-orang yang setia melayani Tuhan. Demikian juga ia menghargai setinggi-tingginya pelayanan mereka. Yang ketiga, ada mahkota kehidupan kekal tersedia, ya, bagi orang yang setia dan taat melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa bersemangatkah Anda melayani Tuhan? Melayani Tuhan bisa dimulai hari ini. Kalau Anda berkata, aku belum berani, aku belum bisa melayani, ayo saya ajak saudara-saudaraku belajar. Dimulai hari ini Anda bisa melayani. Ya, hal yang sederhana yang bisa Anda lakukan yaitu melayani keluarga kita sendiri. Kita layani istri kita layani suami, kita bisa melayani anak-anak. Allah ingin Anda berpikir secara berbeda dalam hal melayani. Ini pesan saya. Dan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur pada Tuhan buat kebenaran firman yang sudah disampaikan bagi setiap kita. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Ajar kami untuk taat dan setia di dalam melayani-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar kami melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga akan melelahkan tubuh kita, tubuh kami. Tapi kami mau melayani-Mu dengan segenap hati, yaitu akan menolong orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain itu, sesama kami itu, diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Nah, kami bersyukur padamu, kami pekerjaan pelayanan yang sudah kami lakukan tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami akan mendapatkan upah yang terbesar, yaitu kami akan dimahkotai dengan kemuliaan sorga. Terima kasih Bapa, berkatilah gerejamu, berkatilah hambamu, Gembala GBI Bethlehem Tuhan, Pak Gem juga, Bu Gem Tuhan, juga semua keluarga serta anak-anaknya, kiranya roh, hikmat, urapan surgawi melimpah-limpah atas kehidupan beliau Tuhan. Berkati seluruh kehidupannya, dalam pengajarannya, dalam memimpin umat-Mu di sini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Dan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan Engkau akan memberikan kelegaan baginya. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap mereka yang mengalami masalah, pergumulan. Biarlah tangan Tuhan selalu menyertai dan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.